Baik, perkenalkan nama saya Alexander Aditya Pranata dengan NPM 226120117. Di sini saya akan menjelaskan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kaidah penulisan kata, dasar, turunan ulang, gabungan kata, kata ganti, kata depan, kata si dan sang, partikel, singkatan, akronim, angka, dan lambang bilangan. Pengertian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat dengan POEBI adalah suatu pedoman yang digunakan sebagai acuan resmi dalam penulisan dan penggunaan ejaan bahasa Indonesia. POEBI mengatur aturan dan kaidah dalam penulisan ejaan yang mencakup penggunaan huruf, tanda baca, angka, lambang bilangan, dan sebagainya. Tujuan dari POEBI adalah untuk menjaga konsistensi, keseragaman, dan kemudahan pemahaman dalam penulisan bahasa Indonesia secara umum. Pedoman ini diterbitkan oleh Pusat Bahasa yang merupakan lembaga yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kita lanjut ke kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang menjadi dasar bagi pembentukan kata-kata lain melalui proses afiksasi, reduplikasi, perubahan suku kata, dan sebagainya. Kata dasar biasanya memiliki arti dasar atau makna asli. Contohnya, makan, belajar, tidur. Lalu, baca, tulis, lari. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata turunan. Kata turunan adalah kata yang berasal dari kata dasar dengan menambahkan awalan, akhiran, atau infiks. Penulisan kata turunan mengikuti kaidah ejaan yang berlaku, termasuk penggunaan tanda hubung jika diperlukan. Contoh kata turunan: membangun, berlari, berpikir, dan terangkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata ulang. Kata ulang adalah kata yang terdiri dari dua atau lebih kata yang sama. Penulisan kata ulang menggunakan tanda hubung di antara kata-kata yang diulang. Contoh kata ulang: hati-hati, pulang-pulang, tali-tali, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata gabung. Kata gabungan adalah gabungan dua kata atau lebih. Penulisan kata gabungan dapat menggunakan tanda hubung atau tidak, tergantung pada penggunaannya. Contoh kata gabung: buku pelajaran, pengemudi mobil, kereta api, dan Kata ganti. Kata ganti digunakan menggunakan kata, benda, atau nama orang, tempat, atau benda. Penulisan kata ganti mengikuti kaidah ejaan yang berlaku. Contohnya seperti kata ganti saya, kamu, dia, mereka, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kata depan. Kata depan adalah kata yang diletakkan sebelum kata benda atau kata ganti. Penulisan kata depan mengikuti kaidah ejaan yang berlaku. Contohnya di rumah, ke sekolah, dari kantor, dengan teman, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kata si dan sang. Kata si dan sang digunakan sebelum nama orang atau benda yang dihormati. Penulisan kata si dan sang mengikuti kaidah ejaan yang berlaku. Contohnya kata si dan sang: siapa, Simba, Sinta, sang pahlawan, dan sebagainya. selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penulisan artikel. Partikel adalah kata yang digunakan untuk memperjelas atau mempertegas makna kata kerja. Penulisan partikel mengikuti kaidah ejaan yang berlaku. Contoh penulisan partikel: sudah, belum, saja, masih, dan sebagainya. Penulisan singkatan dan akronim. Singkatan adalah penyusunan huruf-huruf awal kata menjadi sebuah kata baru, sedangkan akronim adalah singkatan yang dibaca sebagai sebuah kata baru. Penulisan singkatan dan akronim mengikuti kaidah ejaan yang berlaku. Contoh penulisan singkatan dan akronim: UN, Ujian Nasional, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, PNS, Pegawai Negeri Sipil, dan sebagainya. Selanjutnya, penulisan angka dan lambang bilangan. Penulisan angka dan lambang bilangan mengikuti kaidah ejaan yang berlaku.
termasuk penggunaan tanda baca yang diperlukan. Contoh penulisan angka dan lambang bilangan 15, 7, 1000, 1/2, 1/3, 1/4, $50, Rp 10.000, dan sebagainya.